Seperti permata ku di matamu, kau jadikanku milik kesayanganmu. Seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Selamat malam jemaat-jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Puji Tuhan, kita sudah memasuki hari ke-42 di tahun 2023. Dan secara khusus bagi jemaat-jemaat Sosyanim, kita ada di hari ke-11 sejak tanggal 1 Februari di mana kita sedang dilatih dalam gerakan 212 hari menabung sebagai persiapan kita semua, tiap-tiap kita untuk kita boleh ada dalam retret keluarga Sosyanim di bulan September. Tuhan kuatkan kita semuanya, Tuhan mampukan kita untuk terus melatih diri kita. Ya, puji Tuhan. Dan salam sejahtera malam hari ini bagi kita semua dimanapun kita saat ini berada dan mengambil waktu untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita mengawali renungan malam hari ini dengan berdoa. Puji Tuhan. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, kami datang mengucap syukur, berterima kasih atas kasih setia yang besar dalam hidup kami. Penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Malam hari ini kami mau lagi melekatkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Melalui renungan saat ini biarlah kami boleh tinggal terus dalam firman-Mu dan firman-Mu ada tetap dalam hati kami. Singkapkan rahasia firman-Mu sehingga kami beroleh pengertian yang sungguh dan cakap menanggung hari-hari kami yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, malam hari ini renungan firman Tuhan diambil di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Satu ayat dari firman Tuhan yang luar biasa. Mungkin sebagian dari kita juga mendapatkan ayat ini ya, dan terus memegang ayat ini untuk menghadapi berbagai hal yang Tuhan izinkan terjadi. Dan ayat ini akan kita baca Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari sekali lagi katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa. Dan ini adalah satu pernyataan yang Rasul Paulus katakan ya, dalam segala keadaan yang kita tahu dari kehidupannya. Kalau kita pelajari kehidupan Paulus, bagaimana dia benar-benar sungguh-sungguh mengerjakan apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan dia. Dan kalau Filipi ini adalah satu banyak kisah yang luar biasa ya. Di Filipi ini, surat Filipi ini ditulis oleh Paulus di dalam penjara. Dan di tengah-tengah keadaan yang begitu sesak itu, di tengah-tengah penjara ini, dia sanggup menuliskan hal ini. Filipi 4 ayat 13, segala perkara apa? Ya, segala sesuatu. Paulus katakan di ayat sebelumnya, di ayat 12 dikatakan seperti ini. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ya, puji Tuhan, dalam segala perkara. Artinya hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, kita sanggup atasi. Kita sanggup jalani saat kita bersama dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, inilah menjadi judul renungan kita pada malam hari ini. Bersama Yesus. Ya, kita akan dapat mengatasi segala perkara. Oleh sebab itu, ini yang perlu kita selalu kerjakan. Paulus bisa katakan dalam segala hal tidak ada sesuatu pun yang merupakan rahasia bagiku. Karena kita tahu Tuhanlah yang menjadi sumber hikmat kita. Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Ya. Dan di dalam Amsal 28 ayat yang ke-5 bagian B dikatakan seperti ini.
Tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Wah, saya bersyukur ketika mendapatkan ayat ini. Inilah yang menjadi peneguhan ya. Ketika Paulus katakan, bagi Paulus tidak ada sesuatu pun yang merupakan rahasia. Karena dia yakin, dia tahu bahwa saat hidupnya mencari Tuhan, dia akan mengerti segala sesuatu. Perkara-perkara apapun dia katakan, dia dapat atasi, dia dapat tanggung di dalam dia, di dalam Tuhan, bersama Tuhan yang memberi kekuatan kepada hidupnya. Dan biarlah ini juga yang akan menjadi terus pengalaman kita saat kita mencari Tuhan. Kita ada bersama dengan Tuhan, kita dapat menanggung segala perkara. Tidak ada hal yang begitu sulit atau sukar untuk kita dapat pahami. Kita akan mengerti, pengertian inilah yang memampukan kita dapat menanggungnya. Ya, orang-orang yang mencari Tuhan, tentunya kata firman Tuhan dalam Amsal ini katakan, ya, akan mengerti segala sesuatu. Waktu kita mengerti segala sesuatu, oh ternyata rasanya ada jalan keluar yang Tuhan selalu singkapkan, bukakan buat setiap perkara-perkara kita, entah dalam kelimpahan atau kekurangan. Itu yang Paulus katakan, bukan hanya dalam hal-hal yang baik saja atau hanya dalam hal-hal yang sukar saja, tapi hidup bersama Yesus harus kita adakan, harus kita alami di dalam suka dan duka, dalam setiap pengalaman-pengalaman manusiawi yang kita rasakan. Namun hidup kita terus ada bersama-sama dengan Tuhan. Ya, Tuhan, kehidupan rohani, pujian, doa menjadi nafas kehidupan kita. Bagaimana, dan inilah kuncinya memang, bagaimana kita bisa tetap bersama-sama dengan Tuhan. Kita tahu di dalam Mazmur pasal 22 bahwa Tuhan itu bersemayam di atas pujian umat Tuhan. Ya, Tuhan itu bersemayam di atas puji-pujian anak-anak Tuhan, orang-orang Israel dalam hal ini. Ya, dia rindu untuk ada di tengah-tengah kita, dan salah satunya adalah lewat puji-pujian, lewat sembahan kita. Mari coba kita perhatikan Mazmur 22 ayat yang keempat. Engkaulah, ya, kalau ini kata-katanya memang padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Memang kalau ayat-ayat atasnya ada hal-hal yang lain ya, tapi satu ayat ini membawa kita pada pengertian kepada kita bahwa Tuhan, ya, Tuhan yang kudus itu bersemayam di atas setiap puji-pujian. Pengalaman ini yang juga Paulus alami ketika di penjara Filipi, bukan? Pada saat dia terpenjara bersama rekannya ya, Barnabas, ya. Dia di tengah-tengah penjara itu dia naikkan pujian, semua orang-orang di sekitarnya mendengarnya, dan tiba-tiba perkara ajaib Tuhan kerjakan. Gempa bumi yang terjadi ya, kemudian belenggu-belenggu itu bisa melepaskan. Puji Tuhan, setiap pengalaman-pengalaman mari kita alami bersama dengan Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan juga katakan di luar Tuhan, Yohanes pasal 15 ya, katakan Yohanes 15 ayatnya yang ke-5, dikatakan di luar Tuhan itu kita gak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu mari malam hari ini, kalau kita sudah tiba lagi juga di hari ke-Sabtu di akhir pekan ini, segala perkara yang sudah kita alami, bahkan hal-hal yang mungkin masih harus kita hadapi, biarlah segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Kita mau lakukan bersama dengan Tuhan. Dia Allah yang penuh dengan kasih setia. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Ya. Mari kita baca ayat ini sebagai penutup dari renungan kita malam hari ini, supaya kita terus melekat kepada Tuhan, supaya kita terus merindukan Tuhan. Yang 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Saat kita bersama dengan Tuhan, mari kita baca bersama-sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Puji Tuhan, apa yang kita hadapi biarlah kita lalui, kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan.
Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kekuatan selalu Engkau berikan bagi kami saat kami tetap tinggal di dalam Engkau. Sebab itu kami mau angkat puji-pujian kami mau sembah Engkau karena kami tahu Engkau Allah yang hadir, Engkau Allah yang bertata bersemayam di atas setiap pujian kami. Sebab itu bahwa kami terus memuji-muji Tuhan, bahwa kami terus meninggikan nama Tuhan. Supaya kami boleh terus merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap perkara-perkara yang harus kami hadapi. Dan dengan penuh keyakinan kami percaya Engkau Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kami di dalam Kristus kepada kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Akan terus melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kami saat kami menghadapi berbagai hal ini sampai selesainya. Kami boleh ada bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Malam yang panjang yang akan kami lalui Tuhan Yesus dalam peristirahatan kami atau dalam hal-hal yang masih mungkin kami kerjakan, Tuhan tetap menyertai kami. Sampai besok Tuhan Yesus dalam ibadah raya kami, biarlah Tuhan memberikan kami kekuatan, sukacita yang besar untuk kami terus boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Memberkati semua keluarga-keluarga kami yang jauh yang dekat. Tuhan menolong mereka dalam segala keadaan. Tuhan mampukan kami semuanya tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Bahkan bangsa dan negara kami dalam segala keadaan hari-hari ini, Tuhan kuatkan semua orang-orang percaya dimanapun berada, dalam segala apapun Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh mendapatkan pengertian dari segala sesuatu yang sedang terjadi dan tetap mempermuliakan nama Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan, roh, jiwa dan tubuh kami dalam naungan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima semua berkat-berkat ini. Kami simpan firman-Mu dalam hati kami. Kami belajar lakukan itu semua. Dan dengan penuh ucapan syukur kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Bangkit kuat menang. Kobarkan terus api Pantekosta. Gerejaku adalah rumahku.